dia masuk ke kris-kris Om Yang Jimpe, ya, dan memang menghisapnya adalah hawa itu, darah yang bercampur dengan air yang bekas jenazah. Tapi kan ini kan di bekas. Ya ini kan tugas kita yang tahu, kita yang paham ketika datang ke tempat-tempat yang kosong. Siapa ini main naik aja. Diam. Lidahnya panjang kali kau nih. Dengan siapa? Punya nama? Ngomong. Tanya masa enggak? Makan. Ini dengan siapa? Tanya. Itu dulu, ngomong dulu dengan siapa? Kamu tinggal di sini? Terus minta makan apa maksudnya? Yang kalian makan. Yang kalian. Jadi kalau ini terutama makanan-makanan busuk juga dijual sama dia. Kemudian makanan-makanan yang nggak ditutup juga dijilat sama dia sarinya. Dan biasanya dia menyantap makanan-makanan yang ada di restoran-restoran. Ketika yang mau makan ini nggak baca doa. Ini kayak gini nih jenisnya nih. Tapi jatuhnya itu kayak pesugihan atau emang makhluk itu emang begitu, Mbah? Ya tergantung, kalau misalnya ini ditangkap kemudian diajak begitu, iya mau. Pesugihan gitu? Iya mau, jadi penglihatan mau. Terus apa tapi tuh? ini enggak, ini datang sengaja ini. Oh, datang sengaja. Datang sengaja. Di sini udah nggak ada makanan, jangan kayak gitu kamu. Hah? Makan. Ini perhatian juga nih ya buat teman-teman di rumah, kalau mau makan ya harus berdoa. Nah, berarti kayak makhluk-makhluk ini dijual belikan juga Mbah Dukun? iya. Oh. Kamu dari mana deh? Kamu siapa yang punya ya? Cerita. Iya, sana mana coba tanya, Mbak tanya, sana mana? Barat, oh Jawa Barat, oh di daerah Jawa Barat. Ini di Banten ini bro. Wih. Bro, ini di Banten ini. Hah? Makan. Bocah gendeng. Mukanya seneng Tapi banget. dia tuh iya, tapi dia nggak galak, dia nggak yang ngajakin berantem atau apa enggak gitu loh. Malah dia seneng banget tuh ketemu sama manusia, pengennya dirawat, pengennya disanjung-sanjung, dikasih ini, dikasih itu. Oh, dia angkat. Iya. Biasanya kalau ada orang yang kayak melihara dia ini, apa yang ada feedbacknya, Mbah? Penglaris ya? Penglaris aja? Iya. Penglaris, jadi ya kaya, jadi dagangannya laris manis sih gitu. Kaya belum tentu? Nah, kaya juga. Oh kaya? Kaya juga. Tapi ini juga bahayanya bisa dikirim untuk mencelakai. Celakai. Ya restoran-restoran juga pesaingnya kayak gitu. Mau makan misalkan kayak restoran yang nasinya tiba-tiba basi. Ya ini rombongannya ini. Ini jenisnya ini. Ini. Liur. Gitu. Jadi prosesnya dia menjilat hawa makanan dan dia mengeluarkan liur. Nah, ketika liurnya sudah jatuh di makanan, misalnya di sop, di nasi, di bakso, di mie ayam. Ini? Ya, itu rasanya kayak enak banget, nikmat banget tuh kayak gitu. Sudah ya? Nih. Makan apa? Cuek Orang dia. udah nggak ada makanan Cuek. kok. Hah? Minta makanan, Mas. Makan apa? Hah? Hah? Makan apa? Orang gak ada makanan kok.
Lidahnya. Lidahnya diambil. Mbak, kasihan Mbak, kasihan. Gitu dong bro. Kasihan Mbak lidahnya. Masih ngambek. Masih ada. Awas, lidahnya ditarik tadi. Orang kalau diajak ngobrol tuh yang bener makanya. Nih, jangan sampai ada kamu di sini lalu jadi fitnah. Ini gedung restoran loh, ini bangunan restoran loh. Hah? Kamu ke sini memang di sini atau kamu dari mana? Hah? Jangan sampai jadi fitnah Mbak ke sini ya. Kamu dari sini? Oh bukan. Terus kenapa datang ke sini? Hah? Akan ada kita. Oh, mau. Iya, jadi kan udah lama nggak ada hawa manusia, udah kosong. Kita datang nih. Kirain kita bawa makanan. Udah pergi aja, pergi. Muncul kayak begini nanti bilangnya, wah ini jangan-jangan restorannya pakai. Justru kalau restorannya pakai ini malah maju luar biasa. Bukannya begini. Ya cukup. Kontrol. Kontrol, ya kontrol. Jamal, santai. Iya dong. Iya. Kamu kan senangnya di atas kan, Jamal? Dingin. Dingin dari mana sih? Ya pegang ini, pegang. Kayak ini ya? Yang tadi aku rasain kali. Kayak si Jamal tadi ya. Terima aja Mas Budi, santai diterima aja. Coba Mas Angga buka gambar yang tadi. Yang mana? Ngumpul kayak gini-gini ya. Kalau udah datang ke sini tuh ampun. Ini, Mbah. Jadi garis-garis apa sih? Tutupin kata Mas Budi porno. Ngobrol dulu ngobrol. Dari tadi kok masuk keluar masuk keluar. Tanya Mas Angga tanya. Dingin? Iya dingin. Iya. Ngomong dulu, beku. Dingin beku. Terus? Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Lama. Nih, nanti kamu Mbak bantuin, tapi jawab dulu. Ya, jawab dulu dinginnya kenapa? Tenggelam kali ya? Nggak bisa diapain gitu, Bah? Iya, dengerin dulu, dengerin Mbak Mijan. Ini banget ini, ya, bangetin. Ayo, tapi ngobrol sama Mbak Mijan. Yuk. Mana, Mbah? Hilang. Ini hilang. Dingin banget. Bisa ya, Bang? Iya kan Mas? Dingin kan? Iya, makanya. Masa sih? Iya, Mas Angga. Mau Mas Angga? Yuk. Berasap loh. Berasap. Iya. Apa dia tapi nggak pernah ganti kalimat ya? Dingin, beku. Kelamaan. Dinginan. Iya. Dinginan ke beku. Kelamaan. Kemana apa? Kelamaan di kulkas kayaknya. Ya, makanya dingin itu kali ya. Kedinginan dia. Minta kumpet kayaknya. Terdampar di gunung apa? Gini, ini kan energinya cukup sedang saja, tapi kita terlalu kuat. Jadi ngebentur-bentur terus gitu loh. Ini soal patah-patah begini kan sesuatu hal yang biasa. Tapi kepatahnya ini kepatah yang cukup menjengkelkan karena energi mereka cukup rendah untuk ketemu dengan energi kita kayak gitu loh. Butuh time yang benar-benar lembut, halus. Mbak juga harus menurunkan energi jadi biar enak, nyaman gitu loh. Tadi kita sudah dapat pelajaran hidup bahwa apapun aktivitas kita harus berdoa. Oh iya. Gitu. Mbah, kan kalau Mbak mah bisa tahu. Kalau orang-orang awam nih kayak saya, kan saya juga kalau misalnya makan nggak pernah tahu
mana tempat itu melakukan pesugihan atau enggak, maksud saya biar saya tahu nih Mbak, wah tempat itu melakukan pesugihan, apa yang harus saya lakuin Mbak? Oke, ini sambil nunggu momen ya, kita jawab santai dulu. Memang dari tadi kita benar-benar santai. Satu-satunya orang awam bisa membedakan makanan ini ada energi pesugihannya atau tidak adalah dari ketika dimakan di tempat enak banget, saat dibawa pulang Nggak enak. bau. Jangan bilang nggak enak atau Bau. jangan bilang dingin. Dingin ya namanya perjalanan jauh, Pasti misalnya di dingin. restoran pasti dingin. Nggak enak mungkin karena emang ya kayak ada hambar-hambarnya. Iya. Nggak gitu. Mau apapun bentuknya, mau nasi, mau Kue. daging, mau kue. Ketika sudah sampai ke rumah, kita bawa pulang, bau. Basi. Kadangkala yang paling unik adalah masih utuh, bendanya masih kelihatan seger, tapi dicium bau busuk. Itu ciri-cirinya. Pernah. Nah, Di mana? Saya juga pernah. Pernah deh waktu itu. Ya aku nggak bisa ngomong gimana sih. Maksudnya di kantor? Iya, waktu itu aku pesen makanan kan. GoFood. Iya bener. Oh, tapi mesti di Jakarta. Masih. Banyak. Saya Mbak. pas balik ke Jakarta Mbak, habis mudik. Kita beli makanan tuh fresh Mbak, 1 ekor ayam. Bener fresh itu. Saat itu saya pesen, terus saya nyampe sini, buka mobil Mbak. Itu belatungnya banyak banget. Ah, itu kayak gitu tuh. Dan Karena itu kan baru ayam yang kemarin. Mbak, Hah? ada Rio. Banget. Ah, sini jangan jauh-jauh Mas Udi. Ini nggak boleh cerita ini masalah kayak gini ya. Ini sih. Yang memulai tadi siapa tadi? Enggak, saya baru mau nanya tuh kalau Oh, nggak apa-apa, biarin aja, santai aja. Gimana? kalau yang misalkan kita makan di tempat enak terus kita bawa pulang gak enak itu termasuk itu juga nggak? Enggak, jangan fitnah juga. Tadi kan udah dibahas. Enggak, maksudnya kadang-kadang ada yang dimakan di tempat tuh enak, pas dibawa di rumah tuh beda rasanya gak enak. Iya, tadi udah Mbak jawab. Iya, oh, udah dijawab. Oh, udah dibahas ya. Yang kalau saya mau diserap Gini, gini. Salah ya? Catatan, jangan sampai kita membuat fitnah mentang-mentang ada restoran atau mungkin ada warung yang laris dibilang itu pesugihan apa segala ilmu hitam dan sebagainya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Tuh McD, KFC, AW, iklan kita ya, Starbucks, laris nggak ada yang komplain tuh dia pakai pesugihan apa tidak, ya nggak? Gitu. Ciri-cirinya tuh khusus. Kalau soal dimakan di rumah makan itu enak, dibawa pulang nggak enak, itu wajar. Bisa karena dingin, perjalanan jauh atau jaraknya jauh. Bisa karena hambar mungkin biasanya kuah-kuah itu langsung dicampur dengan isinya, nggak dipisah. Gitu loh sebenarnya kayak gitu. Yang jelas yang nggak bisa dibantah tadi itu. Bisa keluar belatung. 6 jam itu keluar belatung. Nah, atau iya, bendanya utuh tapi aromanya busuk. Kan udah aneh. Iya, pernah alami. Ini ayam nih, masih keras, masih seger, kelihatan enak, tapi ketika dicium, bau. Iya benar. Nah, terus yang kedua, ketika orang awam, kalian tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu milah-milih, nggak perlu menerka-nerka, nggak perlu berasumsi, apa ke rumah makan itu ada ini, ada itu, nggak perlu begitu. Cukup bacalah doa sebelum makan. Walaupun kalian semua makan di tempat yang ada pesugihannya, tetap aman. Kayak ada yang lari. Belakang Mang Dede. Tadi kalau ngomongin itu Mas Budi ditiup terus tadi Mbak ngomongin ini lari. Ada yang lari. Jangan ngobrolin ini dulu. Kayaknya nggak mau diomongin deh, Bang. Enggak. Ini maksudnya Ya, nggak apa-apa, memang harus disampaikan Harus diungkap. biar orang juga bisa membedakan. Kayak tadi tuh, tiba-tiba ada sosok yang nongol di sini, kemudian, ini juga bisa jadi fitnah. Fitnah bagaimana? Kadangkala ada orang yang sentimental terhadap usaha orang lain, ngirim yang model begitu. Oh bisa Mbak? Bisa. Jadi misalkan contoh nih ya, Jamal punya rumah makan, saya ambil dia, kamu di sana gitu ya. Bisa. Jadi bukan di tempat saya dong. Iya, bisa. Itu. Oke. Ditambah lagi, kita balik lagi ke ditambah lagi ke tempat ini bahwa memang ada Om Yang
Walaupun cuma satu, ya walaupun cuma satu. Tapi parah itu, bikin bangunan parah. Kalau misalkan yang rumah makam tadi dikirim itu Mbak, Jangan mundur. misalkan Pas, dikasih nama Mbak ya Mbak, maksudnya itu bisa Bisa banget. dipagarin sama Mbak biar itu. Mbak bisa bersihkan, Mbak bisa pagari. Justru kalau mau Mbak ganti malah. Pengelirisannya Mbak ganti. Kalau ada orang yang punya pengelirisan yang model demikian, ketemu Mbak jangan tak ganti. Lu jangan begitu. Ada pesugihan putih dengan sholat, zikir, baca Quran, ngaji. Udah dijamin laris manis. Si Om yang ini hampir di semua tempat atau hanya di daerah sini-sini aja? Nah, nggak ada lah tutupnya loh. Mbak sih menangkap sebuah gambaran bahwa di dekat sini itu memang ada aroma jenazah banyak lah gitu, tapi ya Mbak nggak bisa ngomong secara detail gitu. Bukan di sini ya, bukan di sini ya, tapi di area sini gitu. Maksudnya di area yang Itu langsung dingin loh. Ada pembuangan mayat, Mbak. bukan pembuangan mayat, bukan pemandian aja, ada yang dimandikan kayak gitu. Atau masa lalunya itu pernah ini kayak buat ada yang mandi di sini, siapa tahu ya kan? Iya. Enggak, jangan mengaitkan di sini, bukan. Bukan di sini, ya. Area sini. Mbak tuh menangkapnya gitu. Ya mungkin radius. Kalau udah ngomong radius nanti jadi orang berpikir juga. Pokoknya adalah gitu. Ada apa gue? Dingin lagi kalau bahas itu. Dingin nggak Bang? Sampai dingin sekarang. Enggak dingin. Orang buker. Ngomong yuk. Ngomong. Dingin. Iya dingin dari tadi dingin. Beku. Yang tadi ini lagi ngomongnya. Yang lain dong. Nih, Mbak bisa ngasih hangat ke kamu, tapi kamu harus ngobrol, ya. Coba santai aja. Kontrol mas, kontrol. Stop. Dingin, beku, kelamaan. Tadi ada di sini tuh, Apa Mbak. nih Mas? Mbak, Dingin, beku, kelamaan. dingin lagi mungkin masuk lagi dingin. Bukan. Oh bukan mbak. Ini yang masuk ke mas angga di bawah nih. Oh, Siapa ini? Wes Cerita sini dong. aja, yuk sini. oh yang tadi Sini. Kehilangan. Kehilangan. Iya. Tadi masuk ke sana, kehilangan. Kenapa? Firman. Hilang. Hilang. Bukan hilang, masuk tadi. Gua nggak tahu. Dompetnya hilang kali. Tanya mas. Dengan siapa coba Nih. cerita. Cerita. Duduk. Duduk. Nah, duduk. Allahu Akbar. Duduk. Yang baik duduk. Gua cerita. Ini dengan siapa? Tira. Pria kok, Ira. Tira. Iya, maksudnya. Sudira. Itu kenapa kamu ngalamin apa? Yang kamu dari tadi ngomong sakit apa? Hilang tuh, hilang. Hilang. Apa ini sih hilang? Dalam. Kok perutnya dipegang? Iya. Maksudnya gimana? Nggak ngerti. Kembalikan. Ikat pinggang kali. Apa yang dikembalikan? Hilang. Coba cerita hilang di mana? Jatuh. Aduh buset dah. Kamar. Ini jenazah yang diotopsi nih. Oh, lo apa di otopsi? Oh, udah didedel. Di bedah, dicek lambungnya ini. Kamu diracun orang ya? Hah? Oh, pantesan. Jadi
untuk bahan apa ya? Mencari apa? Barang bukti ya, gitu kan? Diotopsi. Tapi ketinggalan yang di dalam, lambungnya ketinggalan berarti pas waktu dibalik. Oh, Lu kok bisa ketinggalan ya sih? mungkin lupa ya. Kamu udah lama kayak gini? Coba cerita dong, kan biasanya nemu yang begini cuma udah lama gitu, berapa puluhan tahun. Coba yang jelas, udah berapa tahun kejadian ini? Kamu pasti tahu deh. Oh, 50 tahun yang lalu. Oh, 50 tahun yang lalu. Oke. Jadi kamu meninggal, Sudira, kamu meninggal di racun. Oke, ini bisa dibantuin. Bisa Mbak? Bisa. Sudira. Diracun. Diracun. Iya, diracun. Sudira. Tidak suka. Dia melihat, Korin dia melihat Di bedah. saat sedang dibedah. Iya. Dengerin Sudira. Yang bedah kamu itu dokter namanya. Ya, itu namanya diotopsi. Dan tujuannya baik. Kamu harus memaafkan, bukan diapa-apain itu. Iya, mencari Tujuannya baik untuk membuka kasus. Mau utuh. Nih, dengerin. Kalau kamu nggak dibantu sama otopsi, justru malah kasusmu nggak Iya, nggak selesai. Malah kamu justru nanti nggak tenang di sana gitu loh. Hah? Gini, dengerin Mbak Mijan. Dengerin Mbak Mijan dulu. Ini adalah proses yang positif, bukan negatif ya. Udah, kamu harus ikhlas, diterima. Tenang aja, kamu bisa Mbak doakan. Justru gini, nih, dengerin. Aduh, ini bocah susah amat ya Bapak Sudira ini. Pak Sudira, dengarkan saya. Kenapa Bapak Sudira diracun? Itu yang bikin Bapak penasaran. Kenapa itu? Hah? Ayo, kenapa? Hah? Cerita. Oh, jadi dia tuh punya Mbak nih lagi nangkep ya, kepatah-patah. Dia ini punya usaha juga rumah makan. Ya, dan cukup, kalau dulu rumah makan ya, bukan restoran, memang cukup terkenal gitu loh. Ini yang racun si karyawan yang sakit hati lah, dimarahin ya kan, terus nggak terima sama, terus yang biasanya itu minta kopi sama sosok itu, akhirnya dicampur di kopi, diminum sama ini gitu loh. Iya. Terima kasih. Oh iya, anak tidak tahu terima kasih. Oke, itu karyawan padahal mungkin ikut Pak Sudira lama ya? Hah? kerja. Pak Sudira pelit kali. Bisa jadi itu kalau bos pelit, medit, bin koret biasanya Karyawan yang racun. karyawan juga Sama karyawan. atau galak sama karyawan. Bantu. Iya. Enggak, yang bikin karyawan kecewa apa itu ya? Kenapa bisa begitu, Bos Sudira? Gaji kali, Mbak. Nutupin dia. Iya, nggak digaji kan? Ya, enggak, bukan itu sih, bukan. Potong gaji. Malas. Oh, malas. Potong gaji. Karena dia malas dipotong gaji, terus Nggak terima. diomelin, nggak terima, malah diracun. Racun. Loh, suka sih lo. Suka utang. Nggak boleh juga itu kalau suka utang begitu, jangan kayak Jamal tuh suka utang. Nah, saya nggak pernah, Mbak. Nggak pernah dia. Nggak pernah kelewat 2 bulan sekali. Iya. ntar Oke, dibantu. sorry. Iya. Tenang, diam aja. Kita doakan bareng-bareng yuk. Hadiatul Fatihah susun ila rohi arwahi Sudira bin Adam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Sebut. Bukan. Ada teman saya. Ush. Ada teman saya. Ada teman saya. Ada teman saya. Oke, Mas Bud. Oke.
tuh. Udah sampai sana. Makanya kita jadi putih-putihan begini. Gara-gara Mas Puji. Ya. Temannya tadi Pak terakhir itu maksudnya ada teman saya. Ya tadi kan dia mau masuk tuh yang bilang dingin. Iya, benar. Terus tahu-tahu yang masuk ke Mas Angga nimpalin duluan. Tapi jadi kejawab, oh. Tuh kan? Kamar jenazah itu fungsinya untuk kegiatan apa? Kepentingan otopsi. Bedah. Ya kan? Iya. Yang kedua, penyimpanan jenazah sementara ketika mungkin menunggu Keluarga jenazah jemput. keluarga jenazah jemput. Ya kan? Tuh. Yang orang kuliah itu, Hmm? praktek-praktek kuliah itu kan suka. Ya, itu praktek Buat belajar ya. buat belajar. Nah, dia bilang tadi ada temannya. Teman. Berarti ada di satu kamar itu. Bah, Hmm. tadi si siapa yang masuk itu? Sudira. Sudira. Itu yang potongan itunya yang ketinggalan dimakamin kan, Mbak lihatnya? Dimakamin. Udah dimakamin? Udah. Oh. Udah. Takutnya kan ngeri, Mbak, suka ada yang iseng Eh. matiin lampu mat tuh. Ini khorinnya sih sebenarnya. Yang mau ngasih informasi. Tunggu. Mbak itu juga kayak nangkep pesan yang dia tadi disampaikan si Sudira. Ada temen gitu. Kayak dia yang di bawah itu loh yang jahit itu. Ganti dulu jam alat baterai kita. Seru ya. Enjoy, santai karena emang belum ada yang jegar-jegar tapi oke. Barangkali penonton ada yang suka eksplor kita begini, tapi yang jelas perlu kalian ketahui teman-teman di rumah, ya sobat mistis yang setia dengan Mbak Mijan. Kita masuk di lokasi yang dicap angker oleh masyarakat sekitar, oleh siapapun itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kala ketika katanya angker pada saat kita masuk, ternyata enggak, kayak gitu-gitu. Nah, tunggu dulu. Ini penting juga Mas Angga. Iya, Pak. Antara karyawan, antara atasan dengan bawahan, ya harus saling percaya, tapi juga harus saling bertanggung jawab. Nggak boleh seenak sendiri, kan gitu. Sama ini ya buat semuanya lah, buat semua saja yang menonton acara kita, menonton explore kita. Jadi bagaimana Anda bisa membuat prestasi di perusahaan itu agar lebih disayang. Tapi ketika sudah disayang, ya harus bertanggung jawab. Jangan sampai kayak gini. Iya, benar. Oh, sudah dipercaya, sudah apa segala macam malah ngeracun. Sih. Wes, udah kelamaan kita di sini. Allahu Akbar. Nih, coba Mas Budi sekali lagi deh. Kalau dingin ini nggak bisa diajak ngobrol, umpat sikat. Coba fokus. Coba. Ini harus bisa ngobrol nih kalau. Dingin, beku, terlalu lama, udah bosan ngomong kayak gitu. Pacar kamu mabok. Dua mabok, los. Mungkin pas lagi minumnya dia ngebayangin rasa cemburu, jadi berantem. Iya, jadi berantem dah. Itu bisa kayak gitu dipukul apa? Ini darahnya banyak loh kamu. Pada lebam-lebam gitu dipukul apa? Lubang juga. Guci. Guci.